Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Halo teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi nih bersama aku. Nah, di kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan tugas 2 untuk bisnis plan yang telah aku buat di mata kuliah Rintisan Bisnis Digital. Yang sebelumnya, video sebelumnya pada tugas 1 aku udah menjelaskan bisnis plan yang aku buat setengah, dan pada kesempatan kali ini aku akan melanjutkan mempresentasikan bisnis plan yang aku buat. Di sini aku akan share screen untuk memperlihatkan apa yang telah aku buat. Oke. Nah, di sini sudah tampil pada layar atau screen laptop atau handphone teman-teman masing-masing. Di sini saya telah membuat tugas 2 untuk aplikasi Green Cycle. Ini merupakan nama bisnis plan yang telah saya buat pada mata kuliah Rintisan Bisnis Digital yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Laser Narindro, ST MMSI. Nah, berikutnya sebelum lanjut ke pemaparan atau presentasi dari tugas 2 yang telah saya buat, izinkan saya memperkenalkan diri lagi nih. Jadi perkenalkan, nama saya Igede Putra Nugraha dengan NIM 220030435. Oke, pada minggu-minggu sebelumnya itu saya sudah mempresentasikan tugas 1. Ya, nah pada tugas 1 itu berisi mengenai executive summary, habis itu terdapat mission statement, company background, product description, business model canvas, dan juga saya telah membuat mockup atau tampilan dari aplikasi Green Cycle. Nah, mungkin bisa dicek pada video sebelumnya dan mungkin bisa cek di dokumen PDF yang sudah saya kumpulkan pada Drive. Nah, berikutnya pada tugas 2, di sini saya akan menjelaskan business plan, diantaranya marketing plan, competitor analysis, SWOT analysis, operation, financial planning, dan juga timeline. Yang nantinya akan dijelaskan satu persatu dan secara jelas tentunya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke business plan yang pertama, yaitu marketing plan atau perencanaan pemasaran. Nah, marketing plan atau perencanaan pemasaran ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mempromosikan atau memperkenalkan aplikasi Green Cycle. Nah, berikut merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam perencanaan pemasaran. Di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, melakukan analisis pasar. Nah, di dalamnya terdapat strategi pemasaran juga. Nah, berikutnya terdapat wilayah pemasaran. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar terlebih dahulu. Nah, apa sih itu analisis pasar, teman-teman? Jadi analisis pasar itu adalah proses menyelidiki dan menganalisis kondisi pasar untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, dan perilaku dari konsumen atau pelanggan. Nah, tujuan dari analisis pasar ini sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar secara keseluruhan, baik itu informasi mengenai pesaing, tren pasar, peluang, dan juga ancaman yang ada di dalam pasar tersebut. Nah, dalam perusahaan Green Cycle atau aplikasi Green Cycle ini, yang merupakan suatu perusahaan daur ulang, juga memiliki analisis pasar, yang di dalamnya terdapat segmentasi pasar dan target pasar yang jelas tentunya teman-teman. Nah, dalam analisis pasar yang telah saya buat, dan pada bagian segmentasi pasar, itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan juga berdasarkan respon konsumen. Nah, saya akan jelaskan dulu segmentasi pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Nah, di sana terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Apa sih itu segmentasi demografis? Yaitu menargetkan rumah tangga di seluruh wilayah yang ada di Bali tanpa terkecuali. Seluruh rumah tangga yang ada di Bali itu merupakan segmentasi pasar yang kami jabah atau raih gitu. Nah, berikutnya ada segmentasi geografis, yaitu menyediakan layanan di setiap wilayah yang ada di Bali, baik itu di desa, kota, pemukiman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, berikutnya ada segmentasi psikografis, yaitu menargetkan masyarakat yang memiliki gaya hidup ramah lingkungan, teman-teman ya. Nah, berikutnya terdapat segmentasi perilaku di karakteristik konsumen, yaitu menargetkan pelanggan aktif dalam kegiatan daur ulang sampah dan juga pelanggan yang mampu menjaga lingkungan secara berkelanjutan
agar tidak tercemar atau terganggu akan polusi sampah plastik tersebut, seperti itu. Itu berdasarkan karakteristik konsumen. Nah, adapun segmentasi pasar berdasarkan respon konsumen, teman-teman. Itu sama juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu segmentasi manfaat, yaitu menargetkan masyarakat yang mencari solusi inovatif atau solusi yang praktis untuk mengelola sampah plastik yang masyarakat itu punya, agar tidak kebingungan lah istilahnya, teman-teman. Nah, hadirnya aplikasi Green Cycle ini memberikan manfaat yang sangat besar lah bagi masyarakat untuk mengelola sampah plastik yang dimiliki. Makanya segmentasi manfaat untuk respon konsumen ini sangat besar pengaruhnya, sehingga aplikasi Green Cycle ini terpakailah di masyarakat, seperti itu. Nah, berikutnya ada segmentasi pengguna, yaitu menargetkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi Green Cycle yang terdapat berbagai fitur di dalamnya, baik itu bagi pengguna baru atau pengguna lama. Dengan mengakses semua fitur yang ada, itu dapat membantu masyarakat untuk mengelola sampah plastik atau meningkatkan pemahaman lah mengenai sampah plastik jika tidak dikelola dengan baik. Di sana terdapat video edukasi, konsultasi, jalan-jalan ke pabrik pengolahan, itu ada di dalam fitur-fitur aplikasi Green Cycle. Itu segmentasi pengguna, teman-teman. Nah, berikutnya ada loyalitas nih, yaitu menargetkan beberapa atau menampilkan beberapa kegiatan workshop seperti pameran dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu tahu apa saja sih produk ramah lingkungan yang diciptakan oleh aplikasi Green Cycle ini. Nah, itu merupakan langkah atau teknik yang sangat tepat untuk mempromosikan sekaligus memperkenalkan produk ramah lingkungan yang dihasilkan oleh aplikasi Green Cycle. Nah, yang terakhir berdasarkan respon konsumen ada respon atas promosi yang dilakukan. Sama seperti penjelasan saya tadi, terdapat banyak sekali promosi yang ada di aplikasi Green Cycle ini. Mulai dari promo bundle, buy one get one free, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali promo-promo yang ada di aplikasi Green Cycle yang memikat atau menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi Green Cycle ini. Nah, itu merupakan analisis pasar di bagian segmentasi pasar. Nah, berikutnya ada target pasar. Sesuai dengan apa yang sudah saya bilang tadi, bahwa terdapat target pasar yang jelas untuk aplikasi Green Cycle ini. Nah, apa saja sih atau siapa saja sih? Yang pertama tentunya seluruh masyarakat yang ada di wilayah Bali. Yang kedua, komunitas pecinta lingkungan. Yang ketiga, institusi-institusi seperti sekolah, pemerintahan, perusahaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengguna aktif dari aplikasi Green Cycle. Itu merupakan target pasar dari aplikasi Green Cycle ini. Next, nah dalam marketing plan atau perencanaan pemasaran terdapat strategi pemasaran nih, teman-teman. Nah, untuk strategi pemasaran yang dilakukan, dalam strategi pemasaran terdapat pengembangan produk ramah lingkungan. Nah, kenapa pengembangan produk ramah lingkungan ini termasuk ke strategi pemasaran? Karena kalau misalnya produk ramah lingkungan yang tidak dikembangkan atau tidak diurus dengan baik, itu akan menjadi nilai minus di aplikasi Green Cycle ini. Karena terdapat respon-respon yang negatif dari konsumen apabila produk yang didapatkan itu tidak sesuai harapan. Makanya strategi pemasaran yang kami lakukan adalah pengembangan produk ramah lingkungan. Dengan cara apa? Yang pertama, melakukan riset pemasaran terhadap pemerintahan pasar. Nah, riset yang dilakukan ini bisa dengan cara menanyakan secara langsung kepada konsumen tentang produk dari aplikasi Green Cycle ini apakah sudah sesuai, atau melakukan survei, misalnya mengirimkan kuesioner kepada pengguna dan lain sebagainya, sehingga kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, untuk sementara kan di aplikasi Green Cycle terdapat beberapa produk saja nih, misalnya kayak pot, sandal, mainan, dan mungkin nanti kalau misalnya dalam riset terdapat produk baru yang diinginkan konsumen, itu menjadi strategi pemasaran kami untuk mengembangkan produk menjadi lebih baik. Nah, yang kedua dalam pengembangan produk terdapat melakukan evaluasi terhadap kritikan konsumen. Nah, strategi pemasaran ini kita secara tidak langsung melakukan hubungan atau relationship yang sangat kuat lah dengan pelanggan. Sehingga apapun keluhan dari pelanggan itu atau kritikan dari pelanggan untuk konsumen itu menjadi evaluasi dari aplikasi Gen Cycle untuk memperbaiki entah itu dari produk, dari aplikasi, pengelolaan dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya untuk strategi pemasaran terdapat promosi yang dilakukan.
Nah, apa saja sih promosi yang dilakukan, teman-teman? Yang pertama, menjalin kerjasama dengan beberapa retailer. Nah, di dalam aplikasi Green Cycle ini, kita tidak hanya menjual produk secara online, melainkan secara offline juga. Jadinya menjalin kerjasama dengan retailer ini promosi yang sangat efektif digunakan karena dapat menjabah atau mencakup masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi. Jadi, penjualan produk ramah lingkungan dapat menargetkan masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi seperti itu. Nah, promosi yang kedua yaitu membuat blog atau artikel. Misalnya memberitahu masyarakat di media massa melalui blog atau artikel yang telah dibuat dan diinformasikan kepada masyarakat luas. Nah, yang ketiga yaitu membuat pameran atau expo secara rutin. Seperti pada yang sudah saya bilang tadi, dengan adanya pameran atau expo ini juga sekaligus mempromosikan apa saja sih fitur yang ada di aplikasi Green Cycle, produk yang diciptakan kepada masyarakat luas. Nah, berikutnya promosi yang dilakukan adalah sosial media marketing atau pemasaran melalui media sosial. Nah, contohnya seperti apa? Ada Instagram Ads, TikTok Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya. Itu dapat menjabah pengguna yang sering memakai media sosial sehingga ingin menggunakan aplikasi Green Cycle ini. Nah, promosi yang dilakukan berikutnya adalah promosi secara langsung kepada masyarakat. Misalnya kayak kita melakukan sosialisasi sekaligus promosi, di jalan-jalan kita memberikan edukasi sekaligus promosi kepada masyarakat yang kebingungan untuk mengelola sampah plastik yang dimiliki. Nah, yang terakhir yaitu review dari pengguna. Misalnya ketika pengguna itu telah melakukan transaksi produk, ramah lingkungan, itu kan terdapat review dari pengguna. Nah, itu menjadi promosi tingkat lanjut bagi pengguna lainnya, apakah memang benar nih produk ramah lingkungan ini berkualitas tinggi atau tidak, gitu. Jadinya kalau misalnya dilihat reviewnya bagus, maka itu merupakan promosi yang signifikan lah untuk pengguna lainnya untuk membeli produk, ramah lingkungan lainnya. Oke, next pada marketing plan atau perencanaan pemasaran terdapat wilayah pemasaran. Jadi untuk wilayah pemasaran yang dilakukan untuk mempromosikan aplikasi Green Cycle ini adalah mencangkup seluruh seluruh wilayah Bali, baik itu di kota maupun di desa. Nah, namun sayangnya di aplikasi Green Cycle ini belum menjabah sampai keluar Bali. Mungkin nanti dalam pengembangan dan lain sebagainya bisa menjabah keluar Bali. Astungkara ya. Oke, next. Berikutnya dalam bisnis plan yang saya buat terdapat kompetitor analisis. Mungkin sudah terlihat pada gambar, ini terdapat yang pertama yaitu ancaman dari pendatang baru, terdapat kekuatan pemasok, kekuatan dari pelanggan, ancaman produk pengganti, dan persaingan yang ketat dan kompetitif. Ini merupakan kompetitor analisis yang telah saya buat. Five Porter Force gitu namanya ya teman-teman ya. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan apa saja sih maksud dari bagian-bagian tadi. Nah, dalam aplikasi Green Cycle ini terdapat persaingan yang kompetitif. Nah, maksud dari persaingan yang kompetitif ini, yang pertama, sudah ada perusahaan yang maju dalam industri pengelolaan sampah dan memiliki sumber daya dan pengalaman yang lebih banyak daripada Green Cycle. Itu merupakan persaingan yang kompetitif di perusahaan kami. Yang kedua, produk yang ditawarkan oleh pesaing itu lebih bervariatif. Dan yang terakhir, menawarkan solusi yang lebih simpel untuk masyarakat. Ini seperti mencari sampah plastik ke rumah masyarakat secara langsung. Nah, masyarakat tuh hanya mengumpulkan sampah plastik saja. Sedangkan di perusahaan kami, Green Cycle, itu masyarakat itu membawa ke titik pengumpulan sampah yang telah ditentukan pada aplikasi Green Cycle. Mungkin untuk mock-up-nya bisa dilihat pada tugas 1 kemarin. Saya sudah mempresentasikannya juga. Nah, berikutnya adapun bagian kekuatan pemasok. Nah, maksud dari kekuatan pemasok ini apa? Jadi aplikasi Green Cycle ini juga bergantung pada pemasok yang ada. Nah, di sini pemasok yang dimaksud adalah mesin. Kita dalam pengelolaan sampah plastik itu menggunakan mesin. Nah, mesin yang digunakan untuk mengelola sampah plastik itu bergantung pada luar Bali. Karena di Bali itu belum ada mesin yang bisa mengelola sampah plastik. Nah, apabila ada kerusakan, maka mesin itu harus dibawa keluar Bali. Dan itu akan menghambat proses produksi dari produk ramah lingkungan yang ada di Green Cycle ini.
Nah, berikutnya dalam kekuatan pemasok juga jika sedikitnya masyarakat yang mengumpulkan sampah plastik, itu akan membuat perusahaan itu menjadi lambat lah karena kurangnya bahan baku untuk mengolah sampah plastik menjadi produk ramah lingkungan. Nah, untuk next, terdapat bagian kekuatan pelanggan. Nah, dalam kekuatan pelanggan ini terdapat di dalam aplikasi Green Cycle itu terdapat sistem poin dan hadiah bagi pengguna. Yang kedua terdapat diskon dan promo terhadap produk ramah lingkungan. Yang ketiga terdapat pameran atau expo secara rutin untuk memperkenalkan produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir di dalam aplikasi Green Cycle itu terdapat fitur video edukasi dan konsultasi yang dapat menambah pengetahuan dari konsumen atau pengguna aplikasi yang menggunakan aplikasi Green Cycle. Itu merupakan kekuatan yang ada pada aplikasi Green Cycle dan bisa ditandingi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, berikutnya bagian ancaman produk pengganti. Nah, tak luput juga kita memproduksi produk ramah lingkungan, ada juga nih pesaing yang menciptakan produk-produk ramah lingkungan lainnya. Nah, di dalam ancaman produk pengganti ini, kuantitas produksi dari produk ramah lingkungan tidak selalu banyak, dikarenakan melihat dari berapa banyak bahan baku yang ada. Ini saling berkaitannya teman-teman ya, apabila bahan baku atau kekuatan memasoknya semakin turun, maka produksi yang kita jalankan juga menurun atau sedikit. Gitu. Dan yang kedua, terdapat produk ramah lingkungan yang lebih menarik dan lebih berfungsi ketika dibeli. Misalnya nih, kita kan cuma membuat pot bunga, sandal, mainan. Siapa tahu ada perusahaan pesaing yang membuat seperti halnya barang yang lebih berguna lainnya itu dan menarik perhatian banyak orang. Itu merupakan ancaman dari produk pengganti di aplikasi Green Cycle ini. Nah, berikutnya ada bagian ancaman pendatang baru. Nah, maksud dari ancaman pendatang baru ini yang pertama, persaingan terhadap harga dan variasi atau jenis produk untuk produk pendatang baru. Seperti ancaman produk pengganti, ditakutkan nih adanya produk yang lebih bervariasi dengan harga yang murah sehingga konsumen atau pengguna itu memilih pergi dari aplikasi Green Cycle. Nah, yang kedua yaitu ketersediaan pendanaan dan dukungan dari lembaga untuk usaha daur ulang. Nah, itu merupakan ancaman dari pendatang baru dan kompetitor analisis yang telah saya buat. Next ke SWOT analysis. Nah, seperti pada gambar, mungkin gambarnya kecil, nanti ada penjelasan. Di sini terdapat 4 analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, di dalam bagian dari SWOT ini terdapat 4, yaitu strength, opportunities, weakness, dan threat ini terdapat faktor atau acuan nih, internal, eksternal, membantu, dan menghambat. Nah, di sini terdapat ketika berasal dari dalam perusahaan dan bersifat membantu, itu disebut dengan strength. Dan apabila itu berasal dari luar perusahaan dan bersifat membantu, itu disebut opportunities atau peluang. Namun, jika terdapat di dalam perusahaan dan bersifat menghambat, itu disebut weakness atau kelemahan. Dan jika ada di luar perusahaan dan bersifat menghambat, itu disebut dengan ancaman. Itu analisis yang saya buat. Ini merupakan penjelasan dari analisisnya. Nah, yang pertama, strength. Itu ada pada internal atau di dalam perusahaan dan bersifat membantu. Yang pertama, aplikasi Green Cycle menyediakan layanan bagi masyarakat yang kebingungan untuk mengolah sampah plastik yang dimiliki. Karena belum ada nih aplikasi atau perusahaan yang bergerak intens di bidang ini. Yang kedua, menciptakan dan menjual produk ramah lingkungan yang aman, nyaman, dengan harga yang terjangkau, seperti pot bunga, gantungan kunci, sandal, mainan anak, dan lain sebagainya. Tiga, terdapat berbagai promo dan diskon terhadap produk ramah lingkungan yang dijual. Yang keempat, di dalam aplikasi terdapat berbagai fitur yang menarik dan mudah diakses yang dapat diakses secara gratis, seperti video edukasi, denah, konsultasi kepada ahli lingkungan. Berikutnya terdapat sistem poin dan hadiah. Jadi setiap pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pengguna aplikasi itu nantinya akan ditukarkan menjadi poin dan poin itu bisa didapatkan atau diganti menjadi hadiah berupa barang gratis yang ada di aplikasi Green Cycle.
Yang keempat, strength-nya yaitu memiliki metode pembayaran secara online, yaitu banking dan juga e-wallet, seperti itu. Nah, berikutnya opportunities nih atau peluang yang berasal dari dalam perusahaan dan bersifat membantu. Mohon maaf, untuk peluang itu berasal dari luar perusahaan dan bersifat membantu. Yang pertama, mendapatkan pendanaan dari investor yang tertarik terhadap perusahaan Green Cycle. Yang kedua, peluang bertambahnya kemitraan, seperti bermitra dengan instansi pendidikan, pemerintahan, perusahaan yang membantu nih penyebaran informasi dan pembelian produk ramah lingkungan yang ada di Green Cycle. Yang ketiga, peluang bekerja sama dengan Green School yang ada di wilayah Bali untuk memperluas informasi dan inovasi tentang pengolahan sampah plastik untuk menjadi produk ramah lingkungan yang lebih bervariasi. Yang keempat, mengadakan pameran atau expo tentang produk ramah lingkungan yang dimiliki dan memungkinkan para tamu itu membeli produk seperti itu. Yang berikutnya, peluang menambahkan cabang perusahaan di luar Bali agar penduduk yang ada di luar Bali itu merasakan dampak positif dari Green Cycle. Seperti yang sudah saya bilang tadi. Berikutnya, potensi membuat komunitas pecinta lingkungan untuk bergerak aktif menjaga lingkungan. Bukan bukan hanya saja komunitas, tapi seluruh masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, berikutnya dalam SWOT analisis juga ada weakness dan juga threat. Nah, untuk weakness ini sendiri itu berasal dari dalam perusahaan dan bersifat menghambat. Nah, apa saja untuk weakness-nya? Yang pertama, terdapat gangguan terhadap sistem yang tidak dapat diprediksi. Misalnya ada loss server gitu misalnya atau apa yang mengganggu sistem yang ada. Berikutnya, keterbatasan SDM yang mampu mengelola sampah plastik menjadi produk ramah lingkungan. Belum adanya SDM yang ahli di bidang pengolahan sampah plastik seperti itu. Berikutnya, hanya masyarakat Bali saja yang menggunakan aplikasi Green Cycle karena kekurangan dana untuk memperluas keluar Bali seperti itu. Berikutnya, kurangnya keaktifan masyarakat dalam pengumpulan sampah itu akan membuat perusahaan terhambat dalam pembuatan produk atau pengelolaan sampah plastik. Jadi kalau misalnya masyarakat tidak mengumpulkan sampah plastiknya, otomatis perusahaan Green Cycle itu akan terhambat kerjanya dan produknya yang dihasilkan itu sedikit seperti itu. Nah, berikutnya penghasilan produk yang lambat karena proses daur ulang yang lama. Nah, untuk membuat satu produk itu membutuhkan waktu yang lumayan lama karena kita tuh mengumpulkan sampah, habis itu melakukan pengeringan, pembersihan, dan lain sebagainya itu lumayan memakan waktu untuk mendapatkan satu produk seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya produk yang dihasilkan hanya beberapa jenis. Itu cuma ada beberapa, kurang lebih 5 atau 6 dan, masih bisa kok diinovasikan atau variasikan menjadi produk ramah lingkungan yang lainnya, seperti itu. Nah, berikutnya ada threats nih teman-teman atau ancaman yang tentunya berasal dari luar perusahaan dan bersifat menghambat. Apa saja? Yang pertama, terdapat perusahaan pesaing yang mengikuti konsep yang telah dimiliki oleh perusahaan Green Cycle atau melebihi, teman-teman. Nah, berikutnya terdapat review negatif dari oknum pengguna yang dapat menjatuhkan citra perusahaan Green Cycle. Nah, maksud di sini siapa tahu ada oknum yang memang belum pernah menggunakan aplikasi tapi komen atau memberikan review yang negatif, itu ancaman bagi, aplikasi Green Cycle seperti itu. Yang berikutnya kesulitan dalam mencari SDM dan ahli lingkungan yang berkompeten untuk mengelola perusahaan Green Cycle. Yang berikutnya tidak disupport oleh pemerintah setempat. Berikutnya pengguna menginginkan produk ramah lingkungan yang tidak kita produksi. Misalnya nih, pengguna menginginkan kita membuat apa misalnya gantungan baju gitu misalnya dari, sampah plastik sedangkan kita tidak memproduksi itu. Itu merupakan ancaman teman-teman karena kita belum memproduksi sampai ke situ gitu teman-teman. Tapi kita bisa evaluasi kembali seperti pada marketing plan yang telah, saya buat gitu. Itu tadi merupakan SWOT analisis. Nah, berikutnya terdapat operation atau perencanaan operasional. Nah, dalam perencanaan operasional ini terdapat 4 faktor, dalam perencanaan operasional. Yang pertama yaitu faktor situasi pesaing. Nah, dapat dilihat bahwa di wilayah Indonesia ini jarang sekali terlihat perusahaan atau aplikasi yang bergerak untuk mengelola sampah plastik yang ada, teman-teman. Nah, ini merupakan langkah awal yang bagus untuk meneruskan atau mengembangkan aplikasi Green Cycle agar menjadi, aplikasi yang semakin maju dan berada di setiap wilayah Indonesia, teman-teman. Nah, berikutnya terdapat situasi pasar.
Nah, itu untuk pasar itu sendiri bergantung akan permintaan pelanggan atau konsumen terhadap produk-produk ramah lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan Green Cycle. Nah, dan kami di perusahaan Green Cycle akan berusaha memenuhi semua permintaan pasar agar perusahaan kami itu akan terus berkembang dan tidak tertinggal jika ada pesaing baru, teman-teman. Nah, berikutnya terdapat situasi pemasok. Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain, perusahaan Green Cycle juga bergantung kepada pemasok agar produk ramah lingkungan itu tetap diproduksi, teman-teman. Untuk pemasok itu sendiri berasal dari masyarakat luas, khususnya pengguna aplikasi. Nah, ke komunitas, instansi-instansi yang ada, dan dalam kondisi sekarang, khususnya di Indonesia, saya rasa untuk mencari bahan baku yaitu sampah plastik tidaklah susah. Tinggal kesadaran dari masyarakat apakah mau mengumpulkan di titik kumpul yang telah ditentukan atau tidak, gitu. Nah, berikutnya dalam perencanaan operasional terdapat karyawan, teman-teman. Nah, untuk karyawan itu sendiri pekerja yang ada di perusahaan Green Cycle untuk mengelola semua aktivitas mulai dari eee, penggunaan aplikasi, pengelolaan sampah plastik dan lain sebagainya. Dan karyawan yang ada di Green Cycle ini sangatlah mahir dan ahli, dikarenakan sudah terdapat seleksi dalam pencarian SDM sebelumnya. Nah, ini merupakan, list atau karyawan dengan jenis pekerjaannya dan kuantiti atau jumlahnya. Di sini terdapat operator mesin pengering, itu berjumlah 2 orang, operator mesin pembersih berjumlah 2 orang, operator mesin penyortir dan penghancur 2 orang, operator mesin pencetak 2 orang, technical support untuk mesin dan IT 2 orang, sales marketing itu 1 orang, customer service 2 orang, ahli lingkungan 2 orang, dan pemandu tur itu 2 orang. Jadi kalau misal ditotalkan nih, 17 orang jumlah dari karyawan, Green Cycle ini, seperti itu. Nah, berikutnya dalam perencanaan operasional terdapat alur kerja dari perusahaan Green Cycle. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada tugas 1 juga, teman-teman, di sini saya akan jelaskan kembali bagaimana alur dari perusahaan Green Cycle. Jadi, yang pertama, pengguna aplikasi itu mengumpulkan sampah plastik yang dimiliki itu di area rumah masing-masing, dari manapun itu sampah plastik berada. Setelah dikumpulkan di rumah masing-masing, kemudian pengguna membawa kumpulan sampah plastik tersebut ke tempat pengumpulan sampah yang telah ditentukan oleh Green Cycle. Itu akan dihitung oleh petugas yang ada. Per kilo sampah akan dibawa, dan diberikan poin kepada pengguna, seperti itu, teman-teman. Nah, setelah semua sampah dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan, pemberian poin kepada pengguna yang mengumpulkan sampah. Kemudian sampah akan diangkut dan dibawa ke tempat pengolahan sampah plastik atau gudang Green Cycle. Nah, langkah keempat, setelah sampah plastik sampai di gudang, sampah-sampah plastik akan dikelola oleh beberapa SDM atau karyawan yang telah memiliki job desk tertentu dan dibantu dengan mesin-mesin yang ada, mulai dari pembersihan, pengeringan, dan diolah menjadi barang atau produk ramah lingkungan seperti, pot bunga, sandal, mainan, dan lain sebagainya. Setelah itu, produk ramah lingkungan selesai dikelola, kemudian produk-produk tersebut akan dijual, kembali ke pengguna aplikasi atau masyarakat luas melalui retailer secara offline dan melalui aplikasi Green Cycle secara online. Dan nilai lebih bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi secara aktif, yaitu, terdapat poin yang nantinya poin-poin tersebut dapat ditukarkan menjadi barang secara gratis di aplikasi Green Cycle, teman-teman. Seperti itu, alur kerja dari perusahaan Green Cycle. Nah, berikutnya di dalam perencanaan operasional, terdapat kebutuhan teknologi dan peralatan usaha. Nah, untuk kebutuhan teknologi itu sendiri terdapat server untuk hosting dari aplikasi dan website, database yang selalu update untuk menyimpan semua data yang ada seperti data pengguna, inventaris, transaksi, produk, dan lain sebagainya, platform pembayaran yang beragam dan mempermudah pelanggan melakukan transaksi secara online, itu merupakan kebutuhan teknologi. Dan ada kebutuhan peralatan yaitu mesin-mesin pendaur ulang sampah plastik seperti mesin pencuci sampah plastik, mesin pengering, penghancur, dan pencetak sampah plastik, seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam, perencanaan operasional juga terdapat target penjualan. Terdapat 3 faktor keberhasilan jika, untuk mencapai target penjualan. Yang pertama, jumlah pengguna yang aktif. Jadi target yang realistis untuk jumlah pengguna aktif setiap bulannya dalam penggunaan aplikasi Green Cycle itu sekitar 15.000 pengguna. Jadi target ini bisa dicapai melalui upaya pemasaran seperti, pemasaran melalui blog, iklan, postingan media sosial, kemitraan, habis itu sosialisasi, dan lain sebagainya, teman-teman.
Nah, faktor yang kedua, jumlah pesanan, teman-teman. Jadi target realistis untuk jumlah pesanan per bulannya adalah 3.000 pesanan. Jadi target ini bisa dicapai dengan memastikan aplikasi ini digunakan oleh pengguna serta memberikan layanan cepat dan responsif. Nah, berikutnya faktor yang terakhir, pendapatan. Jadi target pendapatan untuk bisnis aplikasi Green Cycle ini dihitung berdasarkan penjualan produk ramah lingkungan, konsultasi, video edukasi, karena kita menggunakan sifat premium. Jadi beberapa video itu terkena biaya atau berbayar. Jadi target realistis yang didapat itu berkisar antara 70 juta sampai 150 juta teman-teman per bulan. Nah, target ini dicapai jika mendapatkan cukup dari pengguna dan pesanan setiap bulannya sesuai dengan target yang telah ditentukan tadi. Seperti itu. Nah, berikutnya ada lokasi dalam perencanaan operasionalnya, yaitu lokasi pastinya usaha Green Cycle ini berlokasi di Jalan Raya Jogopati nomor 31 Semal Badung, Bali, Indonesia. Dan lokasi usaha ini berada dekat dengan SMP Negeri 2 Semal. Nah, dalam pencarian lokasi ini terdapat gudang atau pabrik yang lumayan besar, dan itu merupakan lokasi perusahaan Green Cycle, teman-teman. Next, untuk layout atau tampilan bangunan itu seperti apa? Mungkin bisa dilihat pada slide. Nah, terdapat gedung dengan panjang yaitu 40 meter dan lebar 25 meter, dan bangunan ini memiliki 2 lantai, yang dimana lantai pertama itu tempat pengolahan sampah plastik, dan lantai kedua itu seperti kantor operasional bagi pegawai-pegawai. Nah, di dalam layout juga terdapat pintu masuk yang warna hitam, teman-teman. Ketika masuk itu dia perlihatkan mesin pembersih. Setelah itu terdapat mesin pengering sampah plastik, mesin penyortir dan penghancur sampah plastik, terdapat mesin pencetak dan packing area. Berikutnya ada pintu dan kamar mandi 2 nih. Ini merupakan tangga untuk naik ke lantai 2, yang dimana lantai 2 merupakan kantor dari Green Cycle. Nah, itu merupakan perencanaan operasional yang telah saya buat di aplikasi Green Cycle. Nah, berikutnya financial planning atau perencanaan keuangan yang saya buat nih. Nah, terdapat asumsi di dalamnya, teman-teman. Yang pertama, pendapatan dari penjualan produk dan semua fitur yang ada di aplikasi Green Cycle itu di tahun pertama sebesar 960 juta dan terus meningkat sebesar 25%. 25% per tahun ya, teman-teman ya, pada tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk modal awal, investasi atau capital expenditure itu merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap jangka panjang. Di antaranya yaitu biaya beli mesin pembersih dan pengering sebanyak 1 unit, biaya beli mesin penyortir dan penghancur sampah sebanyak 1 unit, biaya beli mesin pencetak sebanyak 1 unit, komputer sebanyak 3 unit, printer multifungsi sebanyak 1 unit. Nah, berikutnya terdapat operasional expenditure adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan operasi atau perusahaan sehari-hari. Nah, di antaranya apa saja sih? Yang pertama, biaya server, hosting selama 1 tahun, biaya pemasaran selama 1 tahun, biaya update aplikasi selama 1 tahun, gaji karyawan sebanyak 17 karyawan itu per bulannya. Berikutnya terdapat tagihan listrik dan air selama 1 tahun, dan tagihan internet berupa WiFi selama 1 tahun. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan tabel dari capital expenditure dan operational expenditure. Sesuai dengan penjabaran saya tadi, bahwasanya harga dari mesin pembersih dan pengering dari sampah plastik adalah 250 juta. Berikutnya harga mesin penyortir sampah plastik itu 270 juta, mesin pencetak itu 230 juta, komputer itu 10 juta per unit, dan printer multifungsi itu 3 juta per unit. Jadi total dari capital expenditure ini adalah 715 juta rupiah. Nah, berikutnya terdapat operasional expenditure, teman-teman, yaitu biaya sewa sebesar 10 juta, biaya pemasaran sebesar 230 juta per tahun, biaya perawatan mesin 100 juta per tahun, biaya update aplikasi sebesar 100 juta per tahun, gaji karyawan itu 5 juta per orang, tagihan listrik dan air 1 tahunnya 150 juta, dan tagihan internet 40 juta per tahun. Jadi total kebutuhan modal ini yaitu 1.501 juta, teman-teman. Nah, berikutnya ini merupakan rincian kebutuhan dana dari perusahaan Green Cycle, teman-teman. Jadi kebutuhan modal dana yang pertama dari capital expenditure tadi totalnya adalah 786 juta.
Operasional expenditure yaitu 715 juta. Jadi total kebutuhan dananya yaitu 1.501 juta rupiah. Nah, sumber pendanaan dari kebutuhan modal ini sebetulnya berdasarkan dana sendiri atau self financing yang lebih besar, yaitu sebesar 95%. Kalau misalnya dirupiahkan itu sebanyak 1.425.950.000. Itu merupakan dana sendiri yang saya keluarkan untuk mengembangkan bisnis aplikasi bisnis Green Cycle ini agar jalan, teman-teman. Berikutnya ada sumber dana dari orang tua itu sebesar 3%, memberikan sebanyak 45.030.000, dan juga sumbangan nih teman-teman dari komunitas dan perusahaan seperti perusahaan-perusahaan ternama itu memberikan sebesar 2%, yaitu totalnya 30.020.000. Jadi total dari sumber dananya 1.501.501 juta. Itu sudah cukup untuk menutupi modal yang diperlukan untuk aplikasi Green Cycle, teman-teman. Jadi aman banget gitu. Nah, berikutnya ada ramalan pendapatan atau revenue forecasting. Seperti yang udah saya asumsikan tadi pada perencanaan keuangan, bahwasanya pendapatan jual produk di tahun pertama itu 960 juta dan akan meningkat 25% di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadinya di dalam ramalan pendapatan di tahun pertama, pendapatan Green Cycle itu mencapai 960 juta. Di tahun kedua mencapai 1.200.000.000. Di tahun ketiga mencapai 1.500.000.000. Di tahun keempat 1.873.000.000 dan di tahun kelima sebesar 2.343.750.000 rupiah. Nah, ini sudah berdasarkan asumsi yang telah saya buat, terdapat kenaikan 25%, teman-teman. Nah, berikutnya terdapat proyeksi laba rugi nih, teman-teman. Nah, mungkin penjelasan untuk keterangan sedikit bahwasanya terdapat tanda min dan berwarna merah itu merupakan rugi atau minus atau pengeluaran lah istilahnya dari perusahaan Green Cycle, sedangkan yang berwarna hitam itu merupakan profit atau laba lah istilahnya, teman-teman ya, atau plusnya gitu. Nah, seperti pada gambar tabel, mungkin saya nggak akan jelaskan satu-satu. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai laba rugi bersihnya sendiri. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan mengenai pendapatan, setelah itu dikurang dengan harga pokok, terdapat rugi laba rugi kotor, teman-teman. Berikutnya, laba rugi kotor ini dikurangi dengan beban operasional atau biaya operasional sehari-hari, teman-teman, selama setahun. Jadinya di tahun pertama itu laba rugi bersih itu adalah minus 33 juta, teman-teman. Namun untuk di tahun keduanya untuk laba rugi bersihnya itu sebanyak 128.700.000. Berikutnya di tahun ketiga itu semakin meningkat, yaitu 379.800.000. Di tahun keempat yaitu sebesar 708.788.000, dan di tahun kelima 1.049.318.000. Nah, untuk peningkatannya sendiri itu sudah ada pada laba ditahan di awal ini, dan laba ditahan terakhir ini sudah terdapat pada bagian bawah dan teman-teman bisa lihat sendiri. Next, berikutnya terdapat forecast cash flow. Nah, untuk forecast cash flow ini adalah peramalan uang kas, seperti itu, teman-teman. Mungkin saya juga nggak akan menjelaskan, tapi menjelaskan gambar secara keseluruhan, tapi saya akan jelaskan sedikit. Jadi di sini terdapat pendapatan atau subjumlah penerimaan yang ada dikurangi dengan pengeluaran dari biaya operasional sehari-hari. Jadinya biaya penerimaan dikurangi biaya pengeluaran, terdapat kas bersih operasional. Jadi itu merupakan saldo kas terakhir. Sampai nantinya di tahun kelima, saldo kas terakhir yang didapat sebesar 1.628.750.000, teman-teman. Seperti itu ramalan uang kas yang saya buat, teman-teman. Nah, berikutnya ada BEP atau Break Even Point. Nah, untuk menghitung BEP ini selama 5 tahun sesuai dengan apa yang saya buat itu BEP sama dengan biaya tetap per harga dikurangi biaya variabel. Nah, terdapat pada tabel yang telah tersedia bahwa di tahun pertama biaya tetapnya saya mencantumkan 245 juta, teman-teman. Dengan harga produknya yaitu 30.000 dan biaya variabelnya 15.000.
Jadi BEP tahun pertama itu 16.333 produk atau layanan yang diakses oleh pengguna. Berikutnya di tahun kedua terdapat 15.312 produk atau layanan yang diakses oleh pengguna. Di tahun ketiga itu terdapat 17.647 produk atau layanan. Di tahun keempat terdapat 19.166 produk atau layanan, dan di tahun kelima terdapat 21.052 produk atau layanan. Nah, kalau dirata-ratakan BEP selama 5 tahun itu sekitar 17.902 produk atau layanan per tahun. Jadi, perusahaan perlu menjual setidaknya 17.902 unit produk atau layanan setiap tahunnya untuk mencapai titik impas selama 5 tahun. Seperti itu teman-teman ya. Oke, next ke ROI atau Return on Investment. Nah, untuk rumus ROI itu sendiri yaitu total laba bersih per total investasi awal dikali 100%. Nah, tadi pas proyeksi laba rugi kita mendapatkan bahwasanya laba rugi bersih yang kita miliki yaitu tahun pertama itu minus 33 juta, tahun kedua itu plus 128.700.000, di tahun ketiga plus 379.800.000, di tahun keempat plus 788.788 dan di tahun kelima itu plus 1.049.318.000. Nah, itu kalau ditotalkan atau dijumlahkan laba bersihnya sebanyak 2.233.606.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk total investasi awalnya berdasarkan asumsi sebelumnya dan sudah ada tabel kapital dan operasional expenditure yaitu sebesar 1.501.501.000.000 yaitu. Nah, untuk ROI-nya itu sendiri jadinya 2.233.606.000 per 1.501.000.000 dikali 100%. Jadinya 1,4881 kali 100%. Jadi ROI-nya adalah 148,81%. Nah, ROI sebesar 148,81% ini menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari investasi tersebut adalah 148,81% dari investasi awal. Yang berarti investasi tersebut menghasilkan hampir 1,5 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan di awal tadi. Dengan kata lain, misalnya nih, setiap 100 juta yang diinvestasikan akan menghasilkan 248,81 keuntungan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya ke payback period. Nah, sesuai dengan data-data yang telah saya buat pada financial planning, itu untuk modal awalnya 1.501.000.000, untuk cash flow tiap tahunnya bisa dilihat pada tabel, dan terdapat akumulasi cash flow untuk mencapai atau melebihi modal awal. Ini sudah terdapat, mungkin bisa baca sendiri teman-teman. Nah, berikutnya terdapat payback period dengan rumus yaitu N min 1 ditambah modal awal dikurang total cash flow tahun N-1 per cash flow tahun N. Nah, didapat hasil akhir bahwa payback period itu adalah selama 3 tahun 3.012 3 tahun 12 hari seperti itu ya teman ya. Jadi kalau misalnya dapat disimpulkan bahwa periode pengembalian modal awal adalah selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan teman-teman untuk mengembalikan modal awal tadi. Mungkin bisa dilihat kembali pada tabel yang telah saya buat karena saya tidak bisa menjelaskan karena waktu juga teman-teman. Nah, berikutnya terdapat timeline teman-teman di dalam perencanaan bisnis atau bisnis plan yang saya buat. Di sini terdapat timeline yang saya buat. Setiap kegiatan terdapat batas waktu atau deadline kapan kegiatan itu harus selesai, teman-teman. Jadi sesuai dengan gambar tabel timeline, pada bulan pertama dan kedua, perusahaan Greencycle itu masih berfokus pada penentuan lokasi dan perizinan, pembuatan aplikasi, rekening bank, dan pengadaan alat-alat, serta perekrutan karyawan dan pelatihan karyawan. Sedangkan untuk bulan ketiga dan keempat, itu sudah mulai berproses untuk memasang peralatan, melakukan produksi, dan
di setiap bulannya itu memproduksi produk dan membangun kerjasama dengan retailer, serta melakukan promosi dan periklanan, teman-teman. Sudah terlihat pada tabel timeline, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, teman-teman ya. Oke, sampai pada kesimpulan, teman-teman. Kesimpulan yang didapat dari bisnis yang telah saya buat nih yaitu mengenai pembuatan aplikasi Green Cycle. Jadi aplikasi Green Cycle ini bertujuan untuk mengelola sampah plastik masyarakat yang kemudian diolah menjadi produk ramah lingkungan dan juga sebagai wadah bagi masyarakat yang kebingungan untuk mengelola sampah plastik yang dimiliki. Nah, aplikasi Green Cycle ini memiliki visi menjadi platform mengelola sampah plastik dan penjualan produk ramah lingkungan, dan misi dari Green Cycle ini adalah menghadirkan inovasi untuk menjaga lingkungan, menghasilkan produk ramah lingkungan, membangun komunitas peduli lingkungan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik yang ada. Nah, aplikasi Green Cycle ini memiliki berbagai fitur di dalamnya seperti pengumpulan sampah, poin hadiah, video edukasi, berkunjung ke tempat pengolahan sampah, konsultasi, pembelian produk, pembayaran. Nah, produk yang dihasilkan antara lain seperti pot bunga, gantungan kunci, sandal, dan mainan anak-anak. Nah, bisnis ini dipimpin oleh beberapa manajemen kunci dan akan menghasilkan pendapatan dari penjualan produk, layanan berbayar, serta investor yang ada. Dilakukan pula analisis pasar, segmentasi berdasarkan demografi, geografi, psikografi, dan respon konsumen. Dan di dalam perencanaan bisnis yang saya buat, terdapat strategi pemasaran yang mencakup pengembangan produk, promosi melalui kerjasama retailer dan media sosial, serta evaluasi produk. Nah, sebelum melakukan perencanaan tersebut, terdapat juga analisis SWOT yang telah saya buat dan juga kompetitor analisis. Seperti itu agar aplikasi Green Cycle ini berhasil. Nah, di dalam perencanaan bisnis juga saya membuat pengelolaan keuangan selama 5 tahun ke depan, serta terdapat juga timeline yang menjadi dasar atau jadwal kerja bagi perusahaan Green Cycle agar menjadi terarah dan terakomodir dengan baik. Harapannya dengan adanya perencanaan bisnis yang telah saya buat, aplikasi Green Cycle ini menjadi langkah awal untuk terbentuknya perusahaan-perusahaan atau aplikasi lainnya yang mengelola sampah plastik menjadi produk ramah lingkungan. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi presentasi mengenai tugas 2 yang telah saya lakukan. Itu merupakan lanjutan dari tugas 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup untuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Bye-bye. Sukses semua.